Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada pembelajaran di kelas 4 SDN Jogja 1. Perkenalkan, saya Neng Ipah Fitria SPDI, guru pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hari ini saya akan mengajar di kelas 4, dan sebelumnya kita buka dengan yel-yel untuk hari ini. Oke, hari ini kita bareng-bareng yel-yelnya. Siapa kelas 4 unjuk diri? Saya. Siapa anak pintar duduk siap? Siap. Siapa kelas 4? Siapa anak pintar? Siapa anak soleh? Ayo doa. Oke. Nah, setelah yel-yel tadi, untuk menyemangati pembelajaran berikutnya, kita akan mendengarkan atau melakukan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia Pancasila dasar negara, Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia Pancasila dasar negara, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Ya, setelah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila, mari kita ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu mata pelajaran PAI dan BP di kelas 4. Yang dimana di sana ada tujuan, materi, video pembelajaran, rangkuman, dan yang terakhir ada kuis. Nah, sekarang capaian dan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua ada tujuan pembelajaran, dan yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Tapi kita bacakan capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase B, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan mempraktikkannya dalam bacaan surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Peserta didik juga mampu mendefinisi Al-Quran dan hadis secara sederhana dan mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan positif, baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua, guru, dan sesama manusia. Peserta didik juga mampu menjelaskan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik juga dapat mengenal para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Peserta didik mulai memahami arti perbedaan dan penekanan kembali akan adanya keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga memberikan pengalaman baru yang berharga untuk mereka. Nah, peserta didik juga mulai mengenal nama yang ada di lingkungan sekitar, juga di lingkungan yang sangat lebih luas. Peserta didik juga terbiasa percaya diri, mengungkapkan pendapat, dan memahami pentingnya pelaksanaan musyawarah untuk mencapai kepemufakatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, setelah menuliskan teks dan mencermati gambar pada tayangan media, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna. Yang ketiga, mempelajari mengenai Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Oke, di sini ada profil Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, ada mandiri. Yang kelima, bernalar, dan yang keenam, kreatif. Oke, materi yang akan kita bahas sekarang, pertama, mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan pengertian Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Pembahasan hari ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Ada yang tahu? Nah, sekarang bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta beserta isinya juga mengutus seorang Rasul kepada kita? Ayo kita ikuti dalam pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah melalui Al-Quran? Dengan mengenal Allah, seorang muslim akan lebih mengenali sesuai dari kehadirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan hambanya untuk lebih mengenal dirinya, dan tertuang dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 190. Tanda-tanda yang Allah tunjukkan merupakan isyarat perintah untuk lebih mengenalnya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau yang indah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna juga dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Juga diperintahkan untuk beramal dengan Asmaul Husna dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Pertama, Asmaul Husna Al-Basir. Mari kita mengenal beberapa Asmaul Husna Al-Basir. Berarti artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini. Dan yang kedua, Asmaul Husna Al-Adil. Artinya Allah maha adil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karenanya. Nah, yang ketiga, Asmaul Husna Al-Azim. Artinya Allah maha agung. Hanya Allah lah yang maha agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan kita atau makhluknya.
Bahkan manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia itu sendiri tidak membutuhkannya. Nah, sekarang kita mulai melihat, menyaksikan video Asmaul Husna. Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khalid, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Menandakan nama-nama yang baik yang jumlahnya 99. Harus kita hafal sebagai umat muslim. Bukan wajib kita tahu, wajib kita hafal. Mulai dari nomor 1 sampai 99 boleh kita hafalkan dan boleh kita pelajari, karena ini adalah nama-nama Al-Mahid, Al-Walad, As-Samad. Nah, setelah melihat video 99 nama-nama Allah yang indah atau yang baik, mari kita merangkum. Nah, pertama nanti kalian sama anak-anak catat ya. Pertama, rangkuman mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang ketiga, mempelajari mengenai Asmaul Husna Al-Azim. Nah, untuk terakhir, setelah kita melihat rangkumannya, kita waktunya kuis. Kuis yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Nah, pengertian Asmaul Husna adalah, siapa yang tahu? Coba kita sebutkan. Langsung jawabannya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kuis yang kedua, yaitu, nah, gambar di samping dibacanya. Coba siapa anak-anak yang tahu artinya apa? A. Al-Adil, B. Al-Azim, C. Al-Basir, D. Al-Rahman. Jawabannya Al-Adil. Hore. Nah, untuk kuis yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Berarti Allah Maha A. Adil, B. Mendengar, C. Mengetahui, D. Maha Agung. Jawabannya adalah mengetahui. Untuk kuis yang keempat, Al-Azim artinya A. Agung, B. Besar, C. Esa, D. Kekal. Untuk jawabannya adalah Agung. Nah, untuk kuis yang nomor 5,
Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Nah, kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Terkandung dalam Al-A'raf 186, Al-A'raf ayat 180, C. Al-A'raf 184, D. Al-A'raf 185. Untuk jawabannya D. Nah, oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk materi pembelajaran ada rangkumannya, ada video pembelajaran, ada kuis juga. Saya sendiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.